Oke teman-teman, ya pada video kali ini teman-teman, kemarin sempat ada yang nanya ya, cara pasang adaptor ke Power Mini itu gimana sih, ke diaplikasikan ke Power Mini TDA teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kemarin memang ada yang nanya ya, sebenarnya udah cukup lumayan lama, jadi baru kali ini saya bikinkan. Nah, oke teman-teman, di sini saya punya adaptor yaitu 1 ampere ya, adaptor 1 ampere 12 volt. Jadi ini made in Cina ya, bikin di Cina. Jadi adaptor ini bisa bekerja di AC 100 volt sampai 240 volt. Jadi kalau misalkan arus listrik teman-teman hanya 150 volt, maka adaptor ini masih bisa berfungsi. Nah, adaptor ini memiliki output yaitu 12 volt teman-teman, karena adaptor itu ada yang 5 volt 9 volt. Jadi ini adaptor ini memiliki output 12 volt. Nah, ini adalah bungkusnya seperti ini. Memang ini baru, tapi saya nggak tahu memang bungkusnya seperti ini. Kemungkinan besar ini ada produk lama teman-teman ya. Nah, cara masangnya gimana, nanti akan saya tunjukkan cara mengetahui dulu, karena dia bingung cara menentukan bagian negatif dan positif. Saya menggunakan multitester analog ya teman-teman ya. Nah, kita di sini saya tunjukkan dulu TDA nya yaitu TDA 12 volt teman-teman, DC 12 volt ya, ini sama pin kontrolnya 12 volt, nanti kita jumper teman-teman ya. Nah, oke, saya akan fokus dulu ke bagian adaptornya dulu ya, karena dia bingung di adaptor. Saya langsung aja teman-teman, saya kasih tahukan bagian yang untuk mengetahui negatif sama positifnya. Ini saya colokkan ke arus listrik sebentar. Nah, ini udah saya colokkan ke arus listrik. Saya akan menggunakan multitester analog teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk multitester analog teman-teman bisa taruh di DC ya. Ini adalah bagian untuk pemutarnya ya. Teman-teman bisa taruh di skala 50 ya, ditaruh di DC 50. Dan untuk kabel multitesternya kita akan saya tunjukkan. Kalau misalkan jarum jam nanti ini mengarahnya ke kiri, maka dia itu bagian negatif, tapi kalau yang arah jarum jamnya ke kanan itu bagian positif. Caranya gimana? Nah, oke teman-teman, saya akan tunjukkan dulu. Nah, ini adalah salah satu jacknya ya, jack DC nya pada adaptor. Kita bisa lihat ya, saya nggak tahu bagian positifnya atau negatifnya, saya nggak tahu ya, ini saya nggak tahu ya teman-teman. Saya nggak tahu ya. Kalau misalkan untuk multitester ini harus ke sini ya. Kalau multitester tuh jarum jamnya itu nanti harus ke sini, ke kanan ya, jangan ke kiri. Kalau ke kiri berarti kemungkinan besar untuk kita bisa melihat tegangan DC, maka itu salah teman-teman. Jadi untuk mengetahuinya harus ke kanan, karena nanti kita bisa membacanya dari skala ini ya, 0 sampai 10. Jadi berada di mana? Kalau 10 ada 1 2, ini kan ada garis ya, 1 2 itu maka 12 volt. Artinya itu 12 volt teman-teman ya. Jadi oke, ini saya tunjukkan, saya kasih tahukan aja biar lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi kita kan saya salah ya. Ini sebenarnya kalau untuk positifnya itu sebenarnya di tengah itu udah kelihatan itu. Kita misalkan salah aja ke sini. Untuk kabel multitesternya kita saya pasang di sini. Nah, maka yang terjadi jarum jamnya itu ke bawah, maka ini keliru. Jadi kita kan nggak tahu, nggak bisa kebaca berapa volt teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus kita lepas. Nah, kita bagian positifnya taruh di tengah sini. Ini adalah kabel multitester. Nah, terus yang satunya lagi ke keluar. Nah, maka udah dipastikan bahwa yang positif kan ini kabel positif ya, positif untuk multitester, sedangkan yang ini negatif untuk multitester. Jadi kita taruh di sini. Nah, maka kita bisa pastikan bahwa yang positif adalah berada di tengah sini. Ini adalah yang bagian positif dan ini ada bagian negatif. Nah, terus untuk membacanya gimana? Kita bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah angka 10 teman-teman. 10 ya, 10 itu kalau di DC mengangkai 10 volt, maka kita bisa lihat 1 2. Nah, 10 tambah 2 itu adalah 2 volt. Artinya ini 12 volt lebih dikit ya. 12 volt lebih dikit. 12 volt yaitu lebih sedikit teman-teman. Jadi sudah pasti ini memang adaptor ini outputnya 12 volt stabil ya. 12 volt lebih sedikit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke ya. Jadi bisa ya teman-teman ya. Saya rasa bisa teman-teman ya. Taruh di skala 50 teman-teman, jangan ditaruh di skala 10. Maka kalau di skala 10 ini langsung 12 gini.
Jadi teman-teman bisa taruh di skala kalau di skala 10 ya, sorry 10, nanti dia jarum jamnya itu langsung nggak beraturan, atau dia langsung ke sini, loncat ke sini nggak karuan malah teman-teman. Nanti malah justru 12 volt malah bisa menjadi sampai berapa ini, 50 volt malah teman-teman. Jadi teman-teman bisa taruh di 50 ya, di skala 50. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi seperti ini. Nah gampang ya teman-teman ya. Nanti kita cek lagi pada saat saya pasang ke jacknya ya teman-teman. Saya pasang jack bagian ini, bagian DC ya nanti. Nah oke ya teman-teman, ini saya pasang langsung aja sekalian. Jadi nah saya pasang. Nah oke, saya pasang, terus kita cek lagi bagian positifnya itu yang mana, pakai multitester analog teman-teman ya. Nah kita acak gitu aja ya, saya nggak tahu ya, kita acak gitu aja ya. Nah kita taruh. Nah oke, positifnya di tengah ini teman-teman, ini ada bagian positifnya di tengah sini teman-teman. Terus bagian yang ini apa ini, kita yang dipakai adalah, nah ini juga gak berfungsi, berarti ini juga gak berfungsi ya teman-teman. Nah yang berfungsi itu bagian sini teman-teman. Nah ini bagian yang berfungsi, yang bagian ini teman-teman. Kita bisa lihat bagian kaki ini ya, 1 2, yang tengah ini enggak. Ini kita bisa lihat ya, untuk mengetahui negatifnya kita bisa lihat. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah bagian positifnya ya, kita bisa lihat ya. Bentar ya, saya ulangi kembali. Nah oke, ini kita taruh di kabel multitester ini, yang negatif kita taruh di sini, sedangkan yang positifnya di sini ya. Nah maka teman-teman bisa lihat ya, malah jatuh lagi teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu arah multitester, arah jarum jamnya multitester, arah pandum ya, arah ke arah jarum jamnya itu udah bergerak ke 12 volt teman. Nah seperti teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lebih enak lagi ya pakai multitester yang digital teman-teman ya. Nah udah selesai teman-teman ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa ini adalah bagian positifnya itu di sini teman, di tengah, sedangkan ini negatifnya ya teman-teman ya. Jadi gampang ya teman-teman ya. Jadi oke, di sini saya langsung aja, yaitu saya pasang langsung aja ke bagian apa, tegangan ya, tegangan pada power mininya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi di sini adalah positifnya itu di tengahnya, ini positifnya, ini negatifnya. Kita solder aja. Nanti ini saya jadikan satu sama tune control ya. Jadi seperti ini, saya jamur seperti ini. Jadi untuk adaptor ini nggak perlu merakit yang namanya PSU non simetris ya teman-teman ya. Jadi langsung aja pasang seperti ini ya. Nah maka ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi ini adalah proses pemasangannya ya. Jadi pemasangan untuk perkabelan antara tune control sama power mini sudah saya pasang. Jadi seperti ini, intinya adalah cara pemasangan untuk bagian suplai ya, suplai ke power mininya seperti ini udah selesai. Nah untuk ini teman-teman, saya hanya tinggal pasang untuk bagian inputnya aja, jadi nggak begitu sulit. Saya langsung ke intinya aja ya teman-teman ya tadi. Jadi langsung ke intinya aja teman-teman. Jadi ini saya solder dulu untuk bagian jack speakernya, sekaligus inputnya ini akan saya sambung seperti ini ya. Ini saya solder teman-teman ya. Jadi ini saya pasang dulu. Ini bagian untuk kabel speakernya sudah, sekarang hanya tinggal inputnya ya. Input ini adalah inputnya ya, bentar ya. Ini ada inputnya teman-teman, input ya, inputnya itu di sini lah, bentar ya. Nah ini ada inputnya, saya kasih kabel head inputnya teman-teman, stereo ya. Jadi yang kanan L, yang kiri L, yang kanan R ya teman-teman. Jadi simpel ya, nggak sulit kok sebenarnya. Terus saya pasang dulu untuk bagian tune counter ke input. Jadi seperti ini ya. Jadi saya solder seperti ini aja ya. Yang paling penting penyambungan tadi aja lah, tegangan apa ya, tegangan DC ya, dari adaptor ke power mininya.
Ini saya solder aja ya teman. Oke ya teman-teman, ada proses pemasangannya seperti ini ya. Jadi ini udah selesai ya. Jadi ini mana tuh, nah ini adalah output ya. Ini sedangkan ini ada untuk inputnya pada tune control. Nanti kita putar pakai musik pakai jack RCA ini. Ini adalah outputnya teman, bisa lihat ya. Teman bisa lihat ya. Output ini ke sini kita sambungkan ke input pada power mini TDA. Di sini ya inputnya ya, bentar ya. Nah ini ada input R dan ada input L. Kita pasang kabel head ya, kabel head yang kabel stereo. Nah kita sambungkan ke output pada tune control seperti ini set. Nah udah ya, udah selesai. Terus untuk bagian suplainya saya chamber seperti ini, dan bisa lihat ya. Nah oke, dan tahap ini udah selesai. Mari kita coba. Saya akan coba pakai speaker 4 in aja ya teman-teman ya. Jadi saya coba pakai speaker 4 in aja teman-teman ya. Jadi nah untuk memastikan apakah ini sudah, nanti kita coba tes. Nah oke ya teman-teman, saya coba colokan dulu. Ini sudah adaptor sudah menyala ya. Ini coba kita colokan sini. Nah udah menyala ya teman-teman. Tone kontrolnya ini udah warna merah. Jadi nah seperti ini. Saya nanti akan saya pasang dulu untuk speakernya ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah pasang ya. Saya menggunakan speaker 4 inci atau 4 in ya, memiliki kapasitas maksimum power itu 40 watt teman-teman ya. Ini sedikit tambahan dari saya aja, bahwa kalau teman-teman menggunakan adaptor ya pasti lebih simpel. Tapi kalau untuk TDA 2003 saya sarankan teman-teman bisa beli adaptor yang 3 ampere ya, 2 ampere 3 ampere adaptor ya, bukan trafo tapi adaptor. Kalau adaptor teman-teman tuh nggak usah beli apa ya, nggak usah ngerakit PSU non simetris, jadi sebenarnya lebih praktis. Nah terus adaptor yang 12 volt ini 1 ampere itu bisa digunakan untuk power mini dari mulai TBA, TDA 2004 2005 yang pasti menggunakan DC 12 volt non simetris, itu bisa teman-teman. Nah apa sih kelebihan dari adaptor sendiri? Kalau yang saya beli ini adaptor ini dia ada SMPS, pengganti trafo, atau saya sebutnya itu adalah AC matic itulah teman-teman ya. Jadi itu lebih praktis gitu aja sebenarnya teman-teman, dan juga cukup awet, dan juga menurut saya awet gitu teman. Dan juga kalau untuk daya sendiri itu hemat sebenarnya. Terus kalau yang saya sarankan teman-teman bisa beli yang 3 ampere ya. Kalau untuk power mini saya sarankan teman-teman bisa beli yang 3 ampere atau 2 atau 3 lah. Saya sarankan ini, rekomendasi saya 3 ampere, rekomendasi 3 ampere teman-teman ya. Nah oke teman, di sini kan untuk kalau teman-teman merakit sendiri ya di rumah, mungkin punya box dikasih atau mau menggunakan adaptor. Nah teman-teman kalau mau ditambahkan di sini bisa tambahkan elko sendiri, satu elko aja ukuran 50 volt sama berapa ya, mungkin 2200 mikro juga boleh teman. Kalau mau ditambahkan elko juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak ada masalah teman-teman. Nah oke teman-teman ya, saya rasa mungkin sampai di sini. Ini sudah saya sudah saya bikinkan kontennya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sekali lagi sukses, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.